Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pagi hari yang ke-17 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita bersama-sama masih dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan semua kebaikan dan ibadah kita yang kita amalkan akan menjadi amal soleh, amal kebaikan yang membawa manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Salawat semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Mengawali kajian kita, mari bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, sampailah pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca kembali sejarah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sebelum kita mempelajari tarikh sejarah nuzulul Quran, hal yang kita perlu baca pagi hari ini pertama adalah membaca firman Allah dalam surat Al-Waqiah, surat yang nomor 56. Ayat yang kita baca tentunya dimulai ayat yang nomor 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya innahu, sesungguhnya kitab itu adalah la Qur'anun karim, bacaan yang mulia, fi kitabim maknun, tersimpan di tempat yang sangat tersembunyi, tempat yang sangat aman, lauh mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuh ke tempat itu, tidak bisa menjamah ke tempat itu illal mutahharun, kecuali yang disucikan. Ayat ini memberitahukan kepada kita tentang keberadaan Al-Quran, yaitu Quran yang mulia ini disimpan di sebuah database besar wahyu, penyimpanan wahyu yang sangat aman, yang sangat kokoh, yang tempat itu tidak bisa didatangi oleh kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. Tentang ayat ini kaum muslimin berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Quran ini, kertas ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang sudah bebas dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian mufassirin menjelaskan bahwa di sini memang kepada Al-Quran, tapi bukan Quran secara fisik kertas, tetapi keseluruhan Al-Quran. Dan yang kembalinya di sini kembalinya kepada lauh mahfuz. Artinya tidak bisa menjamah tempat yang bernama lauh mahfuz, tempat penyimpanan wahyu-wahyu Allah, kecuali yang disucikan. Yang dimaksud al-mutahharun di sini adalah al-malaikah. Monggo dengan paham yang mana, mau yang pertama ya bagus, yang kedua juga memang para mufassirin seperti itu. Lah dijelaskan kemudian oleh Allah dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam anugerah, di mana Allah menganugerahkan kepada alam ini dengan diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran menggunakan kalimat nahnu inna anzalnahu. Bukan berarti Allah banyak, bukan Allah berarti jamak, akan tetapi
keterlibatan para malaikat di dalam proses turunnya wahyu ini, termasuk malaikat senior Jibril alaihissalam, Allah hargai sebagai bagian daripada proses penurunannya. Maka disebutnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus kaitannya adalah tentang sinkronisasi antara malam Lailatul Qadar dengan 17 Ramadan. Ini persoalan. Bahwa di malam 17 di malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, yaitu di malam-malam terakhir di tiap bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, puncaknya adalah malam 29. Ini turunnya Lailatul Qadar. Dan Allah menurunkan Al-Quran 30 juz sekaligus, yaitu di malam Lailatul Qadar. Dari sisi Allah di alam-alamil ulwa di sana, di atas Sidratul Muntaha, kita menempati di bumi ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atasnya lagi ada Sidratul Muntaha, ada Al-Ma, ada Al-Arsy, alam-alamul ulwa di mana Allah mengawasi semua jagat raya ini. Ini dari sana sampai dengan Lauh Mahfuz itu di malam Lailatul Qadar sekaligus 30 juz ini. Nah, saat itu dikawal oleh semua para malaikat yang berkepentingan, termasuk di dalamnya adalah Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malam kesejahteraan itu berjalan dari mulai malam sampai dengan terbitnya fajar. Saudara-saudaraku, kaitannya dengan tanggal 17 Ramadan. Ini adalah sejarah. Kalau kita buka sejarah, misalkan di rangkuman sejarah yang kita pakai di sini kali ini, kita akan mendapati sebuah informasi yang kaitannya dengan proses penurunannya wahyu, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan khalwah. Khalwah itu tahanus dalam bahasa Arabnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Nabi beberapa tahun sebelum umurnya 40. Jadi setiap bulan Ramadan, bukan pada Ramadan tersebut, Ramadan sebelumnya Nabi juga sudah melakukan yang namanya tahanus, yaitu kalau bahasa kitanya itu khalwah, menyendiri untuk tafakur dan berpikir dan beribadah kepada Allah dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Awal Ramadan yang dulu hanya diberi ru'yah sholihah, mimpi yang tepat. Nabi mimpi begini sampai Mekah, beneran itu semuanya terjadi. Pada Ramadan tahun itu, kalau dalam sejarah ini disebutkan pada tahun 610 Hijriah. Ini bulannya terdapat di bulan Februari, kejadiannya di bulan Februari, tanggalnya 17 Ramadan 13 Qobran Hijrah. Nah, tahunnya di Masihiyah adalah 610 awal Februari, di awal bulan Februari. Karena Nabi SAW lahir tanggal 20 April tahun 570, berarti pas umur yang nomor 40. Ini berarti selisih Nabi, kelahirannya Nabi Isa kalau dilihat dari Masihiyah itu sampai dengan kelahirannya Nabi berjumlah 570 tahun. Setelah Nabi umur 40 tahun, Nabi sangat prihatin dengan merebaknya kejahatan, kemudian merajalelanya kemaksiatan, terang-terangnya perbuatan-perbuatan asusila pada waktu itu membuat Nabi prihatin. Bagaimana cara mengatasi umat ini biar benar hidupnya, biar sejalan dengan apa yang Allah kehendaki. Maka Nabi berpikir, akhirnya memutuskan untuk mencerdaskan hati, mencerdaskan otak agar terjadi kebijakan. Karena beberapa tahun sebelumnya saat Ka'bah hancur, itu hampir terjadi pertikaian besar antar suku di suku Mekah, di suku Quraisy, disebabkan merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad. Maka kemudian ada 4 kepala suku yang paling menonjol di Quraisy itu, masing-masing kepala suku megang sorbannya Nabi, dan Nabi sendiri yang meletakkan dan menempatkan Hajar Aswad. Hajar Aswad kalau kita dari Indonesia ini pasnya, jadi kalau kita miring 23 derajat dari arah barat, ini pas duduk di Hajar Aswad. Ini kalau kita sholatnya khusyuk, kalau kita sholatnya benar, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan kemakmuran yang luar biasa.
Maka jangan kaget kalau kita di Indonesia ini negerinya makmur, karena memang kita menghadap kiblatnya pas Hajar Aswad, kurang lebih sedikit. Itu sebabnya saudaraku, pada tanggal itu 17 Ramadan. Tetapi ini adalah wahyu pertama. Dimulai daripada apa yang dikatakan dalam sejarah ini, datang seorang pria ke tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahanus atau khalwah itu dalam bentuk seorang pria, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi kalau malaikat datang menemui utusan-utusan Allah, itu menjelmanya jadi seorang pria, tidak pernah menjadi seorang wanita. Lah kemudian Jibril alaihissalam memegang baju Muhammad sambil mengatakan, "Absyir ya Muhammad." Ada kabar gembira wahai Muhammad, anna Jibril, saya adalah Jibril, wa anta Rasulullah ila hadhil ummah, dan kamu adalah utusan Allah untuk umat ini. Summa qala lahu, kemudian Jibril berkata, "Iqra," baca. Nabi dengan keadaan sangat ketakutan, dia membalas, "Ma ana biqari'in," saya tidak bisa membaca. Innahu alaihi salatu wassalam ummiyun la yata'allamil qira'ah qablan, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang ummi, seorang buta huruf, tidak belajar tulis menulis sebelumnya. Fa akhadhahu fa ghatahu bin nabl alladhi kana yanamu alaihi, maka kemudian baju yang digunakan untuk berselimut tidur itu ditarik lagi oleh Jibril lebih keras lagi dan berkata, "Iqra," jawabannya pun sama. Baru kemudian dilengkapi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah 3 kali jawaban yang sama. Baca dengan atas nama Rabbmu yang telah menciptakan. Iqra disebutkan di sini sebagai awal kebaikan, membaca, belajar, mengawali segala sesuatu dengan ilmu, itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Maka dalam bahasa kita, Iqra dalam arti dirosah, belajar, ini berarti mendalami sebuah ilmu pengetahuan. Ini satu prosesi di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di tanggal 17 Ramadan. Maka sinkronisasi antara malam Lailatul Qadar dengan 17 Ramadan adalah secara keseluruhan wahyu Allah diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dari sisi Allah disimpan ke Lauh Mahfuz, diiringi para malaikat dipimpin oleh Jibril, tetapi dari Lauh Mahfuz dicicil sedikit demi sedikit tartilan secara bertahap. Ini dimulainya dari tanggal 17 Ramadan. Di saat itulah diawali turunnya wahyu. Kemudian Rasulullah SAW dengan SK tadi, "Ana Jibril wa anta Rasulullah," ini sudah resmi Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Maka kemudian dia pulang sambil menceritakan kejadiannya yang sangat menakutkan itu. Nabi bercerita kepada istrinya Khadijah alaihissalam radhiyallahu anha. Maka kemudian terjadilah sebuah persoalan. Suatu hari Nabi SAW membaca surat Al-Qadr, di mana Al-Qadr itu disimpan khairum min alfi syahrin. Ibadah seseorang di malam Lailatul Qadar itu dinilai lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dulu sebelumnya di masa Bani Israel ada seorang ibu sakit, dia minta dicarikan tabib, sama pemuda anaknya diangkat digendong, di pertengahan jalan meninggal dunia. Dalam riwayat ibu ini berdoa, "Ya Allah, setelah saya meninggal dunia ini, saya mohon anak saya jangan kau biarkan hidup di atas muka bumi ini." Maka kemudian ibunya meninggal dan setelah dikuburkan, anak ini di pinggir laut sambil duduk bingung. Ini ibu berdoa agar saya jangan tinggal di pinggir laut. Ini bagaimana maksudnya? Tiba-tiba datang batu besar dari tengah laut dan dia penasaran mendekat. Ternyata setelah batunya dipegang ada pintunya. Kemudian dia kesedot masuk. Di situ dia hanya berdoa, beribadah, makan, tidur, semuanya tersedia. Maka setelah lama sekali dia tinggal di situ, menemui sebuah masanya Sulaiman alaihissalam. Di suatu perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam mendapati ada sebuah batu bercahaya dari laut. Maka dia minta kepada pasukannya pada waktu itu agar dikeluarkan.
Dikeluarkanlah batu itu dan keluarlah seorang kakek tua yang disapa, yang kemudian dia bercerita kejadiannya. Dan dia setelah dihitung-hitung 82 tahun setengah atau 1000 bulan di dalam batu. Para sahabat tercengang, Masya Allah, ini ada orang beribadah selama 1000 bulan, 82 tahun setengah, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Ini luar biasa. Nabi menawarkan, maukah kalian saya tawarkan? Ada satu malam yang kalau kalian beribadah, dicatat kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka para sahabat sangat antusias. Itu yang disebut dengan kalau kalian beribadah di malam Lailatul Qadar. Ibunda Aisyah pernah bertanya, wahai utusan Allah, kalau saya di rumah ingin ikutan dapat malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Nabi menjawab, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambahkan afuwun karim, yang tidak dosa, cuman tidak sesuai redaksi. Akan tetapi kita berharap kepada Allah turunnya Al-Quran pada akhir zaman yang kita ada di dalamnya, semoga menjadi rahmat buat kita semua agar kita terbimbing berjalan di atas jalan kebenaran supaya hidup bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.